Kalau antum tengok daripada muka surat 1 sampai muka surat 8, itu adalah satu muqaddimah yang diberikan oleh sahabat baik kepada Dr. Syekh Ihsan Ilahi Zahir, kawan baik dia. Ilahi ni Syekh Ihsan Ilahi Zahir, kawan baik dia bagi intro setelah dia mati. Bila dia siap buku dia yang pertama secara mutlak, dia menceritakan perjalanan tasawuf. Dia buat buku yang kedua ni berkenaan dengan bahagian kelebihan dia ni, ikhwan. Dia tidak bercakap tentang tasawuf ataupun tarikat, melainkan dia duduk di tengah-tengah mereka dan dia mengambil maklumat daripada sumber mereka. Dia berbeza dengan kita hari ni. Kita ni masalah tarikat kita, tasawuf kita tidak mengambil daripada sumber dia, kita mengambil daripada orang lain. Dan pasal itu kita kata, kalau kita kata macam buku ni kita duk baca kan, dia mendedahkan tentang ghulat. Ghulat maksud dia yang kemelampauan itu. Yang kemelampauan tu, yang melampau tu ghulat. Baca kata ghulatu sufiyah. Kalau ada orang mendakwa ada sufi yang tidak melampau, maka yang tak melampau tak masuklah di sini. Yang dia duk kritik ni yang melampau. Di sini dalam buku ni penulis kita sebut, ada satu perkataan yang penulis ni sebut sangat menarik, ikhwan. Dia sebut pada muka surat yang keempat. Antum tengok dia sebut. Dia kata Abu Al-Hasan An-Nadawi. Abu Hasan An-Nadawi. Dia mana? Pakistan dia. India ke Pakistan dia? Abu Hasan An-Nadawi. Dia kata, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ni, dia nakal perkataan kawan tu. Dia kata Abu Hasan An-Nadawi dalam kitab dia kata, iaitu dalam kitab dia Ar-Rahbaniyah La Rahbaniyah, Ar-Rabbaniyah La Rahbaniyah. Dia kata, anda tengok kata dia, alangkah baiknya sekiranya mereka tidak menamakan sufiyah tetapi dengan tazkiyah. Abu Hasan An-Nadawi ni kata, alangkah baiknya ilmu ni tak dipanggil dengan sufi, dipanggil dengan tazkiyah. Kenapa? Kerana firman Allah pada suratul Baqarah ayat 129, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Allah kata, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah, serta menyucikan mereka. Apa salahnya mereka ini menamakan nama kepada hak mereka bawa ni tazkiyah? Kerana itunya Allah sebut dalam Quran. Allah kata Muhammad datang wa yuzakkihim. Muhammad datang untuk mentazkiyahkan jiwa, bukan untuk mensufikan jiwa. Perkataan sufi setelah 100 tahun baru datang, tak dipakai oleh para sahabat. Walaupun ilmu itu difaham merujuk ke mana, namun Abu Hasan An-Nadawi kata, kenapa dia tak dipakai Al-Quran kata tu? Kenapa nak cipta yang baru? Sedangkan kalam Allah tu dah sempurna. Itulah satu keluhan yang Imam Abu Hasan An-Nadawi sebut. Dan kita pun tak pernah fikir benda ni. Dalam sejarah Islam, teman-teman, banyak ulama membahas tasawuf. Sebagian menerima aspek penyucian hati dan akhlak yang baik, tetapi mereka juga mengingatkan agar semua bentuk ibadah dan keyakinan tetap berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip yang sering ditekankan adalah bahwa semakin seseorang itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar pula kewajibannya untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kritik yang paling sering muncul, teman-teman, adalah apabila ada ajaran yang menganggap pengalaman spiritual seseorang itu lebih tinggi daripada dalil dari Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, teman-teman, wahyu telah sempurna. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi wahyu yang baru. Maka seseorang tidak boleh mengatakan bahwa ilham, mimpi, kasyaf ataupun pengalaman batinnya boleh dijadikan sumber hukum agama yang mengalahkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Banyak ulama mengingatkan bahwa ilham itu boleh saja terjadi kepada seseorang sebagai pengalaman pribadinya, tetapi tidak boleh dijadikan dalil yang mengikat umat Islam. Lalu teman-teman, kritik selanjutnya itu berkaitan dengan sikap yang berlebihan terhadap guru tarekat. Dalam sebagian kelompok ada murid yang meyakini gurunya itu mengetahui perkara gaib, mampu mengetahui isi hati manusia, mampu memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, ataupun diyakini mempunyai kekuasaan yang luar biasa terhadap alam. Keyakinan seperti ini teman-teman itu dipandang bermasalah oleh banyak ulama karena perkara gaib itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata, kecuali apa yang Allah perlihatkan kepada para rasulnya. Selain itu teman-teman, terdapat praktik meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal dunia. Sebagian orang itu datang ke makam wali untuk memohon rezeki, kesembuhan, perlindungan, ataupun keselamatan. Mereka beranggapan bahwa wali tersebut boleh menyampaikan permintaannya kepada Allah atau bahkan mengabulkannya. Nah, disinilah teman-teman banyak ulama memberikan kritik yang keras karena doa merupakan ibadah yang seharusnya itu ditujukan hanya kepada Allah semata. Menghormati orang soleh itu diperbolehkan teman-teman, tetapi memohon kepada mereka setelah mereka itu meninggal dunia menjadi persoalan akidah yang diperselisihkan dan dikritik oleh banyak ulama. Ada pula ajaran yang terkenal dengan istilah wahdatul wujud ataupun kesatuan wujud. Dalam bentuk yang ekstrim, ajaran ini dipahami seolah-olah Allah dan makhluk adalah satu. Nah, sebagian tokoh menafsirkan ungkapan tersebut secara filosofis atau simbolik, tetapi sebagian pengikut memahaminya secara harfiah teman-teman, sehingga itu melahirkan ucapan-ucapan yang dianggap itu bertentangan dengan akidah Islam. Oleh sebab itu teman-teman, banyak ulama menolak pemahaman yang menghilangkan perbedaan antara Allah sebagai pencipta dan makhluk sebagai ciptaannya. Lalu teman-teman, kritik juga diarahkan kepada amalan-amalan yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam sunnah. Semisal menetapkan jumlah zikir tertentu, tata cara tertentu, ataupun upacara tertentu sebagai bentuk ibadah khusus tanpa adanya dalil yang sahih. Dalam Islam, setiap ibadah itu mempunyai tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mendama bentuk ibadah baru dan menganggapnya sebagai bagian agama itu menjadi perhatian yang serius oleh para ulama teman-teman. Sebagian tarekat juga mengajarkan baiat kepada seorang syekh dengan ketaatan yang sangat tinggi. Menghormati guru adalah akhlak yang baik. Tetapi apabila seseorang murid diwajibkan menerima semua ucapan gurunya tanpa boleh bertanya ataupun meneliti dalilnya, maka hal ini perlu untuk kita kritik. Dalam Islam, setiap pendapat manusia itu boleh diterima dan boleh juga ditolak kecuali perkataan Rasulullah SAW. Ada pula kisah-kisah karomah yang berkembang tanpa penelitian. Sebagian cerita menyebutkan seorang wali itu dapat terbang berada di dua tempat sekaligus, bertemu Nabi Khidir setiap harinya, ataupun mengetahui seluruh kejadian di dunia. Islam mengakui adanya karomah bagi orang soleh teman-teman, tetapi kisah-kisah tersebut perlu untuk diteliti. Tidak semua cerita yang tersebar itu benar dan tidak boleh dijadikan landasan akidah. Sebagian kelompok juga terlalu sibuk dengan ritual sehingga melalaikan ilmu syariat. Padahal para ulama itu menjelaskan teman-teman bahwa ilmu harus mendahului amal. Seorang muslim itu perlu belajar akidah, fikih, dan sunnah agar ibadahnya itu benar. Semangat ibadah tanpa ilmu boleh menyebabkan seseorang itu jatuh kepada amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.